kuping kirinya ada sobekan cukup besar dan anaknya yang dibawa kabur oleh macan tutul. Konflik satwa liar dengan warga di kawasan Suaka Marga Satwa Gunung Sawal masih kerap terjadi. Umumnya satwa liar turun ke wilayah pemukiman warga untuk memangsa ternak mereka. Kita udah nyampe ke lokasi kamera trap. Ini ya Pak? Yang akan kita periksa ya ini kamera trap. Oke. Coba periksa. Jadi emang biasanya kamera trap ini dipasang selama kurang lebih 3 bulan dan diperiksa setiap 1 bulan sekali. Semakin terancamnya populasi satwa liar di Gunung Sawal, kegiatan pengamatan dan pemantauan pun rutin dilakukan. Untuk mengetahui jumlahnya, bidang KSDA wilayah 3 Ciamis melakukan dengan menggunakan alat bantu berupa kamera jebak atau kamera trap. Lebih dari 10 unit kamera dikonsentrasikan pada lokasi yang diduga menjadi wilayah jelajah macan tutul Jawa. Macan ini merupakan salah satu dari 9 jenis macan tutul yang hidup di dunia. Macan tutul Jawa hanya hidup di Pulau Jawa dan beberapa pulau di sekitarnya. Ya, coba lihat. Ada tuh. Mau lihat juga. Oh ini jantan dewasa ini. Jantan dewasa. Jantan dewasa ini udah agak tua juga ini. Wow. Kelihatannya itu gede kan. Iya nih. Yaitu tingginya kurang lebih 70 cm nih. Panjang badannya ya kurang lebih 90 cm. Nah, jadi ini nih yang kita cari-cari dari tadi. Jejak-jejak kehidupannya di sekitar sini yaitu macan tutul Jawa. Macan tutul Jawa yang terekam dalam kamera trap terkadang meninggalkan jejak lainnya. Biasanya tidak jauh dari lokasi tersebut. Pak, oh ini ada cakaran ini. Ada cakaran macan ini. Oh ini Pak? Iya, ini cakarannya. Ini. Oh. Masih agak baru ini. Oh, ini jadi emang kalau menurut Pak Warid, kalau sudah tertangkap kamera trap pasti akan ada jejaknya tidak jauh dari area kamera trap itu. Dan benar aja nih, ada cakaran kukunya. Dan biasanya ini dilakukan untuk mengasah kuku ya, di saat kukunya itu gatal. Monitoring juga sebagai upaya untuk menjaga habitat macan tutul Jawa. Pemulihan ekosistem juga akan terus ditingkatkan guna menjamin ketersediaan pakan bagi macan tutul Jawa. Jadi macan tutul Jawa ini adalah spesies yang termasuk critical endangered atau sudah hampir punah. Nah ini jadi dilindungi, tapi tetap saja ya karena banyak pemukiman yang ada di sekitar hutan, pasti adalah konflik yang terjadi antara manusia dan macan tutul. Nah ini kita mau langsung datang ke salah satunya ya Pak? Iya, betul. Udah ya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Munculnya konflik macan tutul dengan manusia dikarenakan habitat utamanya yang sudah mulai terganggu dan ketersediaan pakan alami yang sudah mulai langka. Keluarnya macan tutul dari kawasan hutan tidak selalu menimbulkan konflik. Hal itu terjadi ketika ada pihak yang dirugikan, baik manusia maupun macan tutul, seperti hewan ternak warga yang dimangsa. Jadi ini dia di kuping kirinya ada sobekan cukup besar dan anaknya yang dibawa kabur oleh macan tutul. Jadi mungkin induknya ini sempat mencoba untuk melindungi anaknya gitu ya Pak. Tapi dia luka. Ini kita di sini masang kamera trap untuk mengetahui apa sih macan tutul masih bisa masuk ke sini. Ini ya, kamera trapnya ya. Maaf Pak. Fenomena keluarnya macan tutul merupakan perilaku teritorial yang normal dilakukan oleh satwa teritorial, yaitu perebutan wilayah jelajah, dan yang kalah harus keluar dari habitatnya. Ketika mencari habitat baru, macan tutul yang kalah kerap terjebak di areal kebun atau pemukiman sebelum sampai ke habitat yang menjadi tujuannya. Pemasangan kawat berduri disesuaikan dengan besarnya kandang. Kak, Ya. gimana pasangnya?
Selain upaya penghalauan agar macan tutul tidak lagi memangsa hewan ternak, kita juga harus menjaga hutan Gunung Sawal. Jika ada satwa liar yang masuk ke area pemukiman warga, baiknya langsung dilaporkan pada pihak yang berwenang untuk dipindahkan ke habitat yang semestinya. Ini kamera trapnya sudah terpasang dengan mantap. Ini bertujuan untuk melihat kalau ada macan yang lewat di sekitar sini dan apakah kawat berduri ini sudah cukup kuat untuk menghalau macan dari memakan hewan-hewan ternak ini. Dan pastinya semua ini dilakukan supaya masyarakat dan juga hewan macan tutul ini bisa sama-sama hidup damai berdampingan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Hasil kamera trap yang disebar di beberapa titik lainnya juga menangkap jenis satwa seperti musang, babi hutan, kijang, dan hewan lainnya. Hewan tersebut potensial menjadi mangsa macan tutul. Dengan demikian, dapat dikatakan kondisi hutan Suaka Marga Satwa Gunung Sawal masih baik untuk habitat macan tutul. Jalannya sempit, terus licin. Jadi walaupun saya juga udah ikut menyeimbangkan, tetap aja nih terperosok kita ke sawah. Aduh Kang. Nah, jadi memang kalau momen di lokasi yang mau saya datangi, biasanya orang-orang ini menggunakan ojek padi ini, dan biasanya emang ini untuk membawa padi, membawa gabah. Nah, supaya saya lebih cepat sampainya, saya numpang deh. Tapi dari tadi kita malah bermain lumpur. Nggak apa-apa. Boleh naik lagi, Kang? Boleh lah. Boleh ya. Ojek padi ini memang inovasi yang efektif dan ekonomis. Di puncak musim panen, setiap pengojek bisa melayani pengangkutan di beberapa sawah dalam sehari. Hal ini tentu turut menjadi sumber penghasilan yang menguntungkan. Oh! Kang, sini Kang, aku di sini Kang. Berhenti Kang. Ya, makasih ya Kang. Nah, ini saya udah sampai ke lokasi yang mau saya tuju. Ini akang-akang mau lanjutkan perjalanan. Jadi, Kang, makasih ya, Kang. Ya, saya mau ikutan Ibu dulu. Nah, jadi ini nih yang mau saya ikuti. Bukan mau menanam padi, bukan juga memanen, tapi kita mau cari hamanya. Tumbuhan pengganggu tanaman ternyata tak selalu menyebalkan. Seperti halnya gunda, tanaman yang bisa diolah jadi panganan lezat. Nah, jadi ini nih yang kita cari, namanya gunda. Tapi bukan gunda gulana ya. Jadi ini adalah hama dari padi. Gunda tumbuh secara liar pada lahan tanaman padi sawah. Kehadirannya dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan tanaman padi. Bagi sebagian warga di sini, gunda juga memiliki nilai ekonomis. Ini si gunda ini cuman ada di musim penanaman padi ya Bu? Ya. Jadi nanti pas lagi tanahnya basah, ya, si gunda ini akan tumbuh. Nah ini kita juga melangkahnya harus hati-hati. Jangan sampai kita mau membersihkan hamanya, malah ngerusak padinya. Jadi jangan sampai terinjak. Wah, ini yang tadinya isinya penuh sampai tumpah-tumpah, ternyata yang bisa dimanfaatkan hanya sedikit ya Bu, setelah dipilih-pilih. Dan ini habis ini pastinya saya juga mau tahu dong, rasanya kayak gimana sih si gunda ini. Ya udah Bu, langsung jalan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pembuatan olahan gunda bisa dijadikan sebagai lalap maupun urap sesuai selera.
Bunda ini akan kita masak gunda sambal burok. Mantep ya Ibu ini masakan Ibu. Saya udah gak sabar nih pengen nyobain. Gunda yang disantap dengan sambal harus direbus terlebih dahulu. Yang menjadi jagoan di sambal burok ini tidak lain tidak bukan adalah terasi, menambah rasa nikmat ya Bu, dan juga asam jawa. Ini untuk menambah kesegaran di sambalnya. Ini langsung goreng ya Bu? Ini kalau udah ada sambal, ada lalapannya, masih kurang pastinya kalau nggak ada dagingnya. Ini kita mau goreng dulu bandeng. Ini bandengnya sudah matang, saatnya kita makan. Yuk Bu. Ya, Bu. Jadi ini gundanya dulu dicoel sama sambal burok. Wah, pedas banget. Ibu tadi kali cabai berapa banyak Bu? Ini pedas banget, tapi mantap. Sekarang langsung tambah ikan bandengnya. Gundanya ini mirip sekali tekstur dan rasanya dengan kangkung, tapi dia ada tambahan pahit-pahitnya sedikit. Dan selain dijadikan lalapan, ini bisa juga ditumis ya Bu. Iya. Jadi benar-benar mirip banget sama kangkung. Manfaat utama daun gunda yaitu menyehatkan pada sistem pencernaan tubuh, serta melindungi sistem pencernaan dari penyakit. Wah, ternyata tanaman yang dianggap sebagai hama bisa menjadi makanan yang sehat dan juga bernutrisi kalau udah diolah. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Cara menangkap ikan tradisional di Jawa Barat memang sangat bervariatif. Dan saya mau melakukan salah satunya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sungai maupun danau di wilayah pesisir merupakan salah satu tempat berkumpul dan berkembang biaknya beragam satwa air. Termasuk beragam jenis ikan yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Selain alat pancing, warga pesisir di sini sejak lama memiliki kebiasaan untuk menggunakan peralatan tradisional dalam mencari ikan. Salah satunya dengan cara ngajodang. Ngajodang berasal dari kata jodang, yaitu peralatan menangkap ikan tradisional berupa jaring yang diberi kerangka bambu berbentuk segi empat. Jodang ini menggunakan jaring yang kurang lebih lebarnya 10 meter persegi. Ini kalau dilihat bambunya emang terlihat lebih panjang atau dari 10 meter, tapi nanti dia bakal dibagi 4. Nah, jadi kalau mau memasak jodang ini butuh kehati-hatian yang ekstra. Karena kalau salah-salah melangkah, bisa-bisa nyebur. Dan ini cukup dalam ya, A. Pagi hingga sore hari menjadi waktu yang tepat bagi warga untuk ngajodang. Ini udah semuanya terpasang di setiap ujung bambu, langsung kita turunkan. Ini seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, harus ekstra hati-hati kalau jalan di atas jodang seperti ini. Pemasangan jodang berbeda saat menariknya. Membutuhkan setidaknya 2 orang agar jodang terpasang dengan baik. Nanti kalau sudah terpasang seperti ini, tinggal kita tunggu selama beberapa jam. Tapi di sebelah sana ada yang udah terpasang sama ayah. Ini langsung kita ambil hasilnya, semoga ada banyak. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
Saat dirasa ikan sudah mulai berkumpul, Jodang pun ditarik sekuat tenaga. Nah, ini kalau ngambil ikan pakai jodang itu emang lumayan efektif, termasuk efektif. Jadi kadang bisa dapat banyak banget, kadang dapatnya lumayan, kadang sedikit, tapi yang pasti setiap kita narik itu ada ikannya ya. Hasil yang diperoleh dari jodang tergantung dari cuaca dan musim ikan. Hasil tangkapan pun tak hanya ikan, melainkan biota sungai laut lainnya seperti udang. Ini berhubung memasang jodang ternyata bikin saya lumayan lapar. Lapar juga kan pasti. Langsung aja kita olah. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Cita rasa makanan lokal suatu daerah memiliki keunikannya tersendiri. Bahan-bahan dan bumbu-bumbunya menjadikan cita rasanya sangat lezat dan berbeda dengan masakan daerah lainnya. Ikan sungai emang enak dimasak apa aja, tapi hari ini kita mau bikin jadi masakan berkuah. Namanya apa teh? Pindang gahar. Pindang gahar. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Masyarakat Pangandaran sangat piawai mengolah bahan dan bumbu menjadi suatu masakan yang paling dicari-cari. Salah satunya pindang. Nah, ini adalah daun kedondong. Jadi sesuai namanya, pindang gahar. Gaharnya bukan gahar perkasa, tapi gahar itu adalah pedas campur asam segar. Dan asam segarnya ini dari daun kedondong ini. Pedesnya ya dari cabai rawit. Resep pindang yang sempurna akan menghasilkan perpaduan cita rasa yang komplit. Manis, asam, pedas, dan asin dalam satu menu. Di Sumatera, pindang juga menjadi salah satu olahan favorit. Ini memang sesuai dengan namanya. Rasanya segar sekali. Asamnya juga tidak terlalu asam, jadi pas sekali. Ditambah daging ikannya ini lembut banget, anget-anget, mantep. Pindang cocok menjadi alternatif makanan di kala musim hujan. Ini daun kedondong muda ini bukan cuma sebagai penyedap rasa, bukan cuma menambah rasa asam, tapi dia juga punya manfaat untuk menghilangkan lemak dalam tubuh. Pindang mempunyai kedudukan yang sangat strategis, terutama dalam memenuhi kebutuhan protein hewani bagi sebagian penduduk Indonesia. Walaupun ikan-ikan sungai ini kecil, tapi kalau makannya pakai nasi anget, ternyata mantap juga kok. Apalagi makannya sore-sore dingin begini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Saat ini saya berada di Sawah Luhur dan saya akan mencari ikan. Tapi bukan ikan biasa, ikan ini unik sekali. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Masyarakat Desa Sawah Luhur tak diragukan lagi keahliannya dalam mencari sumber pangan. Semuanya bisa menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis, berbekal keahlian, keterampilan, serta melihat peluang. Jadi ikan-ikan yang mau kita cari ini hidupnya di lubang-lubang. Dan sekarang ini kita sedang membuat perangkap di atas lubangnya supaya nanti kalau dia keluar, dia akan nyangkut deh tuh di perangkapnya. Perangkap berbentuk persegi ini cukup efektif dalam menjerat ikan buruan kami. Ikan gelodok atau mudskipper tergolong ikan amfibi. Ketika meninggalkan air dan berpindah ke lingkungan yang lebih kering di darat, ikan ini masih bisa bernafas. Berbeda dengan ikan yang hidup di kawasan dekat daratan atau area pasang surut. Wih, dapat banyak
loh di sini. Nah itulah, jadi kita setelah ngasih jaring kita harus menjauh dulu. Kita harus memberikan mereka ketenangan baru mereka mau naik keluar. Diambil ya Pak. Apa tuh? Ada 32 spesies ikan gelodok yang dapat ditemukan di seluruh dunia. Gelodok merupakan hewan karnivora yang oportunis, alias tidak memilih makanan, seperti kepiting, udang, ikan, kerang, cumi-cumi, ketam, dan lainnya selama berukuran kecil. Dan kalau dilihat nih, dia ada titik-titik berwarna biru. Sebenarnya sih ada yang polos, tapi ada juga yang di bagian badannya itu ada titik-titik berwarna biru muda seperti ini. Gelodok memiliki kemampuan bernafas melalui kulit tubuhnya dan lapisan selaput lendir di mulut serta kerongkongannya. Cara lain adaptasinya agar tetap hidup adalah dengan menggali lubang lumpur lunak yang dimanfaatkan jadi sarangnya. Jadi emang gelodok ini ukurannya bervariatif. Jadi ukurannya biasanya antara 7 sampai 25 cm. Ikan gelodok sebenarnya sangat potensial untuk diperdagangkan, baik sebagai ikan konsumsi maupun sebagai bahan baku pakan ternak dan ikan. Populasinya terbilang masih melimpah dan berprotein tinggi. Nah, di sini ikan gelodok ini biasanya dikonsumsi. Nah, saya juga penasaran kira-kira gimana rasanya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ikan gelodok ini akan kita masak pecak gelodok. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Keahlian masyarakat desa Sawah Luhur memang tak diragukan lagi dalam mengolah makanan. Meski dalam bumbu yang sederhana, tetap menghasilkan cita rasa yang luar biasa. Hal ini tidak terlepas dari masa dulu Provinsi Banten yang menjadi jalur perdagangan rempah, sehingga tercipta banyak bumbu dan rasa yang alami. Untuk membuat pecak gelodok ini bumbunya simple banget. Hanya cabai cengek ya Pak ini? Iya, cengek. Cabai cengek dan juga asam jawa. Nggak butuh waktu lama, langsung matang. Ini langsung aja kita cocok-cocok, kita coba. Setelah dicelupkan, ikan ini ditekan-tekan sedikit menggunakan ulekan supaya bumbunya meresap ke dalam. Tekstur dagingnya lebih lembut dari ikan pada umumnya. Lebih kenyal gitu ya Pak. Dan bumbunya bener nih, meresap sampai dalam dan ternyata tidak terlalu pedas. Salah satu asam amino non-esensial yang ada pada ikan gelodok dan memiliki manfaat dalam meningkatkan tenaga yaitu taurin. Dalam tubuh manusia, taurin banyak dijumpai pada jaringan otot, otak, dan jantung yang berperan untuk membuat jaringan berfungsi dengan prima. Bukan cuma enak, ikan gelodok ini dipercaya bisa menyeimbangkan tekanan darah karena mengandung omega 3. Nah ini saya cobain yang nggak pakai bumbu dan ternyata tekstur dan rasanya mirip sekali dengan ikan lele dan juga gabus. Ikuti jejak saya, jejak petualang.